Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yang berjudul Cost, Volume, and Profit Analysis. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Tasya Reski Febriana, lalu ada teman saya, Dea Oviana, dan Didi Amnur, Suryawati, Velia Versti, dan Yolanda Ramadhani. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Didi Amnur. Kepada Didi Amnur dipersilahkan. Yang pertama itu ada pengertian dari analisis CVP. Analisis CVP yaitu adalah suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Analisis biaya volume laba atau cost profit analysis merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya jangka pendek, karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Adapun tujuan dari analisis CVP tersebut yaitu yang pertama, dampak kenaikan harga terhadap laba, yang kedua, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, yang ketiga, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, yang keempat, berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki, yang kelima, tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda Ramadhani. Kepada Yolanda dipersilakan. Kemudian ada komponen. Komponen terdiri dari 5 komponen, yaitu rasio. Yang pertama ada rasio CM dan rasio biaya variabel. Yang kedua ada break-even point. Yang ketiga ada margin keamanan. Yang keempat ada perubahan laba bersih. Yang kelima ada tingkat leverage operasi. Yang pertama ada rasio CM dan rasio beban variabel. Rasio CM dan rasio beban variabel adalah angka yang umumnya ingin dilihat perusahaan untuk mendapatkan gambar tentang seberapa signifikan biaya variabel. Rasio CM sama dengan margin kontribusi atau penjualan. Rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel atau penjualan. Rasio CM yang tinggi dan rasio biaya variabel yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat biaya variabel yang dikeluarkan. Yang kedua ada titik impas atau break-even point. Break-even point adalah keadaan suatu perusahaan yang mendapatkan penjualannya sama dengan jumlah total biayanya, atau besarnya kontribusi margin sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita rugi atau rugi labanya sama dengan nol. Rumus break-even point atau BEP adalah BEP sama dengan VC per P kurang VC. Keterangannya, BEP sama dengan titik impas dalam unit. PC sama dengan jumlah biaya tetap atau fixed cost. P sama dengan harga jual per unit atau price. PC sama dengan biaya variabel per unit atau variable cost. Kemudian akan dijelaskan oleh Tasya. Oke, selanjutnya itu merupakan komponen ketiga yang merupakan perubahan laba bersih atau what if analysis. Sangat umum bagi perusahaan untuk memperkirakan bagaimana pendapatan bersih mereka akan berubah dengan perubahan perilaku penjualannya. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan target kinerja penjualan atau target laba bersih untuk menentukan pengaruh terhadap satu sama lain. Dalam contoh ini, jika manajemen ingin memperoleh laba minimal $100.000, berapa unit yang harus dijual perusahaan? Kita dapat menerapkan rumus bagaimana jika yang sesuai di bawah ini, yaitu rumusnya jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dalam kurung dibagi dengan rasio CM. Oleh karena itu, untuk memperoleh pendapatan bersih, setidaknya $100.000 perusahaan harus menjual setidaknya 22.666 unit. Yang keempat merupakan margin keamanan.
Selain itu, perusahaan mungkin juga ingin menghitung margin keamanan atau margin of safety. Ini biasanya disebut sebagai ruang gerak perusahaan dan ditunjukkan oleh seberapa banyak penjualan dapat turun, namun masih mencapai titik impas. Rumus marginnya ialah margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang break-even sales. Margin keamanan dalam contoh ini, penjualan aktual dikurang dengan penjualan impas, yang dimana di sini contohnya penjualan aktualnya itu $1.200.000 dikurang 16.000 dikali $60, sama dengan $240.000. Margin ini juga dapat dihitung sebagai persentase sehubungan dengan penjualan aktual, yaitu 240.000 dibagi dengan 1.200.000 yang dapat hasilnya itu 20%. Oleh karena itu, penjualan bisa turun sampai dengan $240.000 atau 20% dan perusahaan masih belum kehilangan uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Oviana. Pada Dea, dipersilahkan. Oke, yang terakhir kita masuk ke poin yang kelima, yaitu degree of operating leverage. Tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. DOL sama dengan CM per penghasilan bersih. Jadi kalau kita contohkan dalam hal ini misalnya $300.000 untuk CM-nya dan penghasilan bersihnya 60.000, maka DOL-nya atau degree of operating leverage-nya itu diperoleh 5. Jadi angka DOL ini merupakan angka yang penting karena dapat memberitahu perusahaan bagaimana laba bersih berubah sehubungan dengan perubahan angka penjualan. Lebih khusus lagi, maksudnya angka 5 di sini berarti bahwa penjualan sebesar atau perubahan sebesar 1% dalam penjualan akan menyebabkan perubahan atau kenaikan pada laba bersih yaitu sebesar 5%. Mungkin banyak yang berpikir semakin tinggi DOL semakin baik bagi perusahaan. Namun juga semakin tinggi angkanya, maka semakin besar resikonya, karena semakin tinggi DOL juga berarti penurunan penjualan sebesar 1% yang akan menyebabkan penurunan laba bersih yang semakin besar, yang akan akhirnya menyebabkan profitabilitas perusahaan akan menurun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Velia Versti. Kepada Kak Velia, dipersilakan. Selanjutnya, ada 3 hal yang mempengaruhi laba. Yang pertama, ada volume produk yang dijual, berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Yang kedua itu ada harga jual atau jasa, akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga ada biaya produksi, yaitu biaya yang timbul dari perolehan atau untuk mengelola suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Velia. Selanjutnya itu ada konsep contribution margin. Margin kontribusi ini adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi beban variabel. Jadi ini adalah jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian menjadi laba untuk periode tersebut. Margin kontribusi digunakan dulu untuk menutup beban tetap dan sisanya akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutup beban tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian untuk periode tersebut. Ketika titik impas dicapai, laba bersih akan bertambah sesuai dengan margin kontribusi per unit untuk setiap tambahan produk yang terjual. Contohnya yaitu jika PT XYZ memiliki penjualan sebesar $750.000 dan biaya variabel sebesar $450.000, maka margin kontribusinya adalah $300.000. Nah, rasio margin kontribusinya adalah sebesar 40%. Nah, untuk menghitung rasio margin kontribusi, yaitu caranya adalah margin kontribusi dibagi dengan jumlah penjualan atau jumlah pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada contoh laporan laba rugi contribution margin. Nah, di sini dijelaskan yaitu penjualan sebanyak 20.000 unit, totalnya itu $1.200.000. Nah, harga per unitnya itu $60. Dikurangi biaya variabel sebesar $900.000, harga per unitnya $45. Nah, contribution marginnya di sini sebesar $300.000 per unitnya yaitu $15. Dikurangi biaya tetap sebesar $240.000. Jadi pendapatan bersihnya yaitu sebesar $60.000. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.